Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala anxiety psikosomatis dengan topik pentingnya kesadaran untuk lepas dari asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pentingnya kesadaran untuk lepas dari penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya ingin berbagi ya, sharing kepada teman-teman, yaitu bahwa pentingnya kesadaran untuk lepas dari penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Nah, ini penting ya, karena ketika kita sudah bisa membangun kesadaran ya, bisa istilahnya mengenali diri kita sendiri, bisa kontrol diri ya. Nah, akhirnya proses penderitaan yang dialami oleh teman-teman ya, termasuk saya dulu, itu akan menjadi lebih mudah untuk membaik teman-teman ya. Tetapi tanpa kita memiliki kesadaran tentang diri kita sendiri, nah itu akan sulit ya. Jadi akan selalu muter di situ ya. Nah, maka dari itu ini menjadi penting. Nah, oleh karena itu tolong ya video ini ikuti sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena semua tip-tip ini hampir sudah saya sharingkan semua kepada teman-teman, sehingga dengan semakin banyak menonton video-video saya yang lalu, itu akan menambah referensi buat kita ya, sehingga kita akan lebih mudah di dalam mencari solusi, di dalam kita berikhtiar mencari proses kesembuhan kita masing-masing. Nah, untuk itu maka kali ini ya saya sharingkan ini materi baru ya, termasuknya ya materi baru, yaitu tentang khusus tentang kesadaran, membahas tentang kesadaran, karena bagaimanapun juga ini sebenarnya sebagai pondasi ya, pondasi bagaimana kita melangkah berikhtiar untuk berproses menuju ke kesembuhan. Ini diawali dengan kesadaran dulu teman-teman ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kesadaran di sini ya? Kesadaran di sini yang saya maksudkan adalah kemampuan ya, kemampuan diri untuk melihat diri kita sendiri ya. Jadi untuk introspeksi diri, untuk mawas diri. Nah, ketika kita bisa melihat tentang kelemahan-kelemahan kita ya, kekurangan-kekurangan kita, nah maka kita akan menjadi lebih mudah nanti untuk bisa memperbaikinya. Tetapi ketika kita belum menemukan kesadaran kita ya, seolah-olah kita ini
selalu paling benar ya, seolah-olah apa yang kita lakukan ini sudah baik. Nah, ketika sudah seperti itu, maka itu yang kadang menjadi bumerang ya, akhirnya kita menjadi lama menderita penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, oleh karena itu kali ini saya sharingkan tentang pentingnya kesadaran untuk memperbaiki diri agar kita ya yang mengalami penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu akan menjadi cepat membaik ya itu. Nah, sedangkan ketika kita sudah melampaui kesadaran ya, puncak atau ujung daripada kesadaran itu adalah perubahan perilaku ya. Jadi kita sadar dulu, kemudian setelah itu nanti kita baru merubah perilaku ya. Tetapi ketika kita belum sadar ya akan kekurangan-kekurangan diri kita, itu untuk merubah juga akan sulit ya. Itu biasanya karena kita memiliki apa ya, yang memiliki doktrin, memiliki ego ya, memiliki dogma yang kadang sangat kuat digenggam ya. Padahal itu sebenarnya sumbernya teman-teman ya. Sehingga sepertinya nggak ada perubahan, walaupun mungkin sudah mencoba ya minum obat yang ini yang itu ya, berobat ke sana kemari ya, tetapi juga belum membaik. Nah, itu karena kita belum merubah secara total ya. Jadi mungkin secara mental, secara doktrin-doktrin yang ada di dalam pikiran kita, nah itu yang perlu dilepaskan, kemudian kita rubah dengan doktrin yang baru yang membuat kita menjadi lebih baik. Itu seharusnya seperti itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu tadi ya, jadi ujung daripada kesadaran atau puncak kesadaran itu ketika kita sudah mampu merubah perilaku kita. Nah, ini penting ya untuk kita garis bawahi. Ketika teman-teman ya masih ajek-ajek saja perilakunya, ya ini belum ada perubahan ya, artinya kesadaran juga belum tumbuh. Nah, ketika seperti itu ya yang terjadi kita akan menjadi ajek saja, ajek dalam artian dalam penderitaan itu. Tetapi kalau untuk menuju ke kesembuhan pasti diawali dengan perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu adalah perubahan perilaku kita teman-teman ya. Nah, maka dari itu perubahan perilaku yang lebih baik ini akan mudah melepaskan penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Artinya ketika kita sudah sadar, kemudian kita sudah merubah perilaku, nah perilaku itu tentunya perilaku yang menjadi lebih baik, nah maka asam lambung ketensiatif psikosomatis juga akan membaik atau akan menjadi sembuh seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu ya untuk menuju ke kesembuhan, ketika kita ingin cepat sembuh, maka ya cepat-cepatlah merubah perilaku kita. Nah, untuk merubah itu memang harus diawali dengan kesadaran dulu ya. Jadi kesadaran tentang melihat diri kita sendiri. Itu yang penting seperti itu. Tetapi kadang kita menjadi bingung ya. Kadang mungkin kita juga disarankan ya mungkin oleh orang lain, yang penting sadar, sabar, ikhlas ya. Tetapi jalan menuju itu yang kadang membingungkan ya. Karena apa? Karena itu yang harus dilalui dan tahapan-tahapannya itu apa. Nah, itu yang perlu kita praktekkan, kan kita harus paham dulu itunya. Nah, ketika kita hanya sekedar ngomong yang penting sadar, yang penting sadar, nah itu kita masih bingung itu seperti itu. Nah, maka dari itu saya ingin sharingkan tahapan-tahapannya, bagaimana caranya untuk membangun kesadaran kita ya, supaya nanti kita sadar, nah akhirnya kita bisa merubah perilaku ya, akhirnya kita menjadi lebih baik ya, akhirnya kita menjadi sembuh total. Nah, itu tahapannya begitu teman-teman ya. Nah, maka dari itu kesadaran itu dapat dilatih sebenarnya teman-teman ya. Jadi dapat dilatih melalui hal-hal sebagai berikut. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita ingin sadar diri ya, demi katakanlah penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu nanti terlepas dari diri kita yang selama ini membelenggu kita atau menjerat kita ya, ini yang harus kita lepaskan. Itu diawali dari kesadaran ya. Maka kita latih melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ini untuk melatih kesadaran. Yang pertama ini jangan pelit teman-teman. Iya, jangan pelit. Karena
orang pelit ya, itu suka menggenggam ya, suka menggenggam, tidak pernah melepaskan. Kalau bisa itu dapat ya, itu seperti itu. Nah ini seharusnya kebalikannya ya, karena kesadaran ini sebenarnya melepaskan ya, melepaskan ego-ego, melepaskan doktrin, melepaskan dogma yang selama ini kita pegang erat ya, tetapi itu tidak menguntungkan bagi diri kita ya. Maka dari itu kita harus dilepaskan. Nah, untuk melatih kita supaya terbiasa mudah melepaskan dengan ego, dengan dogma, dengan doktrin itu, latihannya itu. Jadi kita latihan jangan pelit ya. Jadi ini untuk belajar melepaskan teman-teman ya. Nah, pelit dalam arti luas ya. Jadi bukan hanya pelit soal misalkan materi ya, tetapi juga pelit dalam segala hal ya. Contohnya misalkan dalam hal pengetahuan, dalam hal apa, pokoknya kita berusaha berikan kepada orang lain. Kalau kita punyanya ilmu ya ilmu kita berikan kepada orang lain. Kita punyanya pengalaman, pengalaman kita berikan kepada orang lain ya. Kita punya istilahnya mungkin materi ya, kita sebagian kita berikan kepada orang lain. Nah, dengan seperti itu maka kita menjadi terbiasa melepaskan ya. Termasuk nanti untuk melepaskan ego dan doktrin yang selama ini kita genggam ya, yang sebenarnya ini membelenggu kita sendiri ya itu. Nah, maka dari itu tip yang pertama untuk berlatih kesadaran supaya kesadaran kita semakin membaik adalah jangan pelit. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan egois ya, jangan egois atau jangan suka jadi pemarah ya. Jadi untuk mengendalikan emosi itu kan karena kita kadang sulitnya karena kita terbiasa marah gitu, terbiasa sensitif emosi kita ya. Nah ini juga harus dilatih ya. Jadi istilahnya jangan jadi pemarah lah. Nah itu mungkin latihannya ya bisa dengan kesabaran ya. Kalau orang Jawa dulu itu melatih dengan berpuasa. Nah ini sebenarnya latihan untuk mengendalikan emosional kita supaya kita tidak mudah sensitif ya. Tidak mudah sensitif, tidak mudah tersinggung ya. Jadi tidak mudah mensikapi hal-hal itu kita pandang secara negatif ya. Nah, tetapi nanti ketika kita sudah istilahnya bisa mengendalikan emosi kita, tidak egoistis, kita tidak menjadi pemarah, itu kita pandang semuanya itu dengan rasa cinta kasih ya, atau dengan kasih sayang, sehingga tidak ada yang istilahnya segala sesuatu itu memancing emosi. Kita melihat segala yang ada di semesta ini sebenarnya mendamaikan kok ya. Orang-orang lain itu juga sebenarnya tidak bermasalah dengan kita. Yang bermasalah itu adalah pikiran kita ya, dan ini analisa kita di dalam mensikapi hal itu sehingga kadang kita menjadi terpancing emosi. Nah, ini perlu dilatih teman-teman ya, dilatih supaya kita tidak sebentar-sebentar itu emosi naik ya. Jadi istilahnya jadi penyabar lah, itu seperti itu. Nah, itu kalau tidak dilatih juga kadang sulit karena ini menyangkut dengan kebiasaan atau perilaku kita, watak kita. Nah, itu ya. Nah, maka ya tolong disadari saja. Maka dari itu ini temanya adalah kesadaran, belajar kesadaran ya. Itu seperti itu. Karena ketika kita tidak bisa mengendalikan kesadaran, nah akhirnya yaitu banyak tekanan-tekanan ya, tekanan secara psikologisnya, secara emosionalnya, secara perasaannya, akhirnya kita menjadi kacau secara psikis dan akhirnya menimbulkan itu asam lambung menjadi tidak normal, mungkin akhirnya menjadi naik, akhirnya terjadi GERD, menimbulkan sensasi bermacam-macam ya, yang nafas pendek, yang keliengan, yang jalan saja sempoyongan, mata buram, telinga berdenging dan seterusnya. Itu sebenarnya cerminan daripada pikiran, emosi, dan perasaan kita, teman-teman. Ketika pikiran, emosi, perasaan ini sudah harmonis, ya, sinkron, ya, maka tubuh juga akan baik-baik saja. Nah, maka dari itu, yaitu, jadi tip yang kedua, ya, jadi kita
harus jadi penyabar atau jangan jadi pemarah ya, atau jangan egoistis. Nah itu seperti itu ya. Nah itu yang bisa ngontrol itu diri kita sendiri. Makanya yang melatih juga diri kita sendiri, tetapi dengan kesadaran yang memang kita sadari itu pasti bisa teman-teman. Jadi kesadaran ini bagaikan remnya ya, misalkan kendaraan ini remnya ya. Kalau nggak ada remnya bahaya tuh ya, nanti bisa masuk ke jurang ya. Maka ada rem kan ketika kendaraan. Nah, ketika perilaku remnya adalah kesadaran. Maka sadari saja ya hal itu seperti itu. Nah, itu tip yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk melatih kesadaran supaya menjadi lebih baik ya, menjadi lebih positif kesadaran kita, ini latihannya adalah pandai memaafkan, teman-teman. Pandai memaafkan. Jadi ya setiap orang itu pasti ya punya rasa yang kadang tidak pas ya, akhirnya kita menjadi sedikit mangkel ya, marah, bahkan ada yang sampai dendam. Nah ini yang sumbernya itu sebenarnya itu yang menjadikan kenapa terjadi anxiety psikosomatis. Nah ini harus dilatih ya, jadi kita harus pandai memaafkan. Jadi ketika mungkin ada sedikit rasa yang mengganjal ya jangan terlalu lama lah. Setelah itu kita bertekad, berniat ya, dan melakukan istilahnya memaafkan. Tetapi memaafkan yang tulus ya. Kalau yang segala sesuatu yang tulus itu artinya antara kata-kata dan batin ya, hati itu sama teman-teman ya. Kadang kan kita secara lisan ya, secara kata-kata kita sudah menyampaikan, tetapi batin kita masih istilahnya dongkol ya, masih belum pelong. Nah itu berarti belum ya. Jadi pokoknya lakukan dengan ikhlas ya, dengan tulus, dengan ikhlas itu. Jadi kita pandai memaafkan lah. Insya Allah dengan kita tidak pelit, kemudian kita tidak egoistis ya, kita pandai memaafkan, ini nanti kesadaran akan mudah tumbuh ya, kesadaran akan mudah tumbuh. Nah setelah kesadaran ini betul-betul tumbuh, akhirnya kita bisa mengendalikan diri teman-teman. Kita bisa mengontrol pikiran. Wah ini pikiran sedang negatif nih itu. Nah kita tahu. Nah dengan seperti itu nanti wah ini harus kita rubah menjadi positif misalkan seperti itu. Atau ketika kita sedang marah-marah, kita juga karena punya kesadaran yang sudah baik, akhirnya bisa mengontrol. Wah ini saya sedang marah, ini sedang emosi. Jadi ketika hal-hal seperti itu diketahui saja itu sudah berhenti teman-teman ya. Tetapi ketika belum diketahui, misalkan marah kok kita nggak tahu ya, tetapi kita istilahnya menikmati marahnya. Nah akhirnya menjadi-jadi itu seperti itu. Makanya remnya adalah kesadaran. Wah ini saya sedang marah, ini nggak baik ini kalau seperti ini. Berarti saya harus berhenti, harus menurunkan emosi. Itu seperti itu ya. Nah dengan seperti itu nanti menjadi semakin sadar, menjadi semakin baik. Nah akhirnya dengan kesadaran yang tinggi, kita sampai bisa menemukan, oh ternyata perilaku-perilaku saya yang tidak baik seperti diinventarisir ya, dicatat ini itu dan lain sebagainya. Nah saya harus merubah ini. Nah jadi puncak kesadaran yaitu adalah bisa merubah diri teman-teman. Nah ketika kita sudah bisa merubah diri ya sudah, harapan untuk sembuh ini sudah dekat sekali ya. Contohnya kita punya kesadaran tentang yang hubungannya dengan makanan. Oh makanan ini yang tidak baik. Kita sadar, berarti ketika ketemu ini kita harus kendalikan atau kita kendalikan porsinya. Saya makan harus tepat waktu, misalkan seperti itu. Dulu saya makan sembarangan dan sebagainya, tidak teratur. Nah itu setelah kita temukan, kemudian kita rubah sikap kita menjadi lebih baik. Ini itu namanya sadar ya, kesadaran. Atau mungkin dalam hal lain ya, dalam hal pola hidup ya, kita temukan, oh iya saya terlalu banyak begadang misalkan. Nah itu tidak baik karena istirahatnya menjadi selalu kurang ya, misalkan seperti itu. Nah akhirnya kita harus merubah ya, jangan seperti itu lagi. Nah sekarang mulailah dengan pola hidup yang lebih
baik, menjadi lebih benar. Nah, akhirnya tubuh juga responnya baik, teman-teman. Nah, ketika responnya baik, maka secara fisik juga kita akan kuat, akan sehat, akan energik. Secara mental juga tanpa beban. Akhirnya kita hidup menjadi bahagia, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu, otomatis dengan sendirinya asam lambung akan normal ya, anxiety juga menghilang, psikosomatis juga menghilang. Jadi ini prakteknya seperti itu ya teman-teman. Nah itu, jadi dengan kesadaran itu menjadi baik ya, kemudian merubah perilaku kita menjadi lebih baik ya. Nah akhirnya kita baru masuk ke tahap sembuh. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya dari kalimat-kalimat saya yang saya buat dengan bahasa yang sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Insya Allah ketika bisa dipraktekkan ya, buat teman-teman akan segera sembuh dari penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Oke, terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.